Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan ayat berikutnya, ayat yang ketiga, jelaskan secara global. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar adalah satu malamnya khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh umatmu Muhammad di dalam Lailatul Qadar yang hanya semalam itu lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan oleh umatmu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam bil ilmi wal hilmi wal ikram wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga semua ilmu yang kita baca dan kita simak bersama menjadi ilmu yang nafi' mubarak fid din wa dunya wal akhirah, menjadi batu loncatan kita mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Diiringi dengan Fatihah yang kita aturkan kepada seluruh abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, jami'ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misanil midin, jami'il malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wassalam majma'in, jami'atil arabatil mujtahidin wal qurra wal hufad fasirin wal ulama il amilin wa syuhada'i was salihin was sadati sufiyah wa muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhaddithin wa jamil awliya'il kauni ajma'in, wa khususan muallif hadal kitab wa jami' masyayikhina Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar Asyuti, Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Syarif, Syekh Muhammad Jarullah bin Abdul Aziz bin Fahad, Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Fahad, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fashasi, Syekh Hasan Al-Ajmi, Syekh Alauddin Al-Mazjaji, Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Hijami, Syekh Muhammad Abid, Syekh Abdul Mahasin, Syekh Muhammad Amin Swed Damashku, Syekh Abdul Qadir Ashibli, Syekh Hasan Al-Matsad, Syekh Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Ahmad As-Sawi, Sulaiman Kemen Wakil Mahalik Abu Dharin Kanur Hasan bin Adib Bahri Dalan Wik Abdul Azim bin Nur bin Ibrahim Jalil bin Fadil Kanur Hasan bin Nawi Mudakhalil Nawi Siraj bin Lajwati Nawi Sa'adwan Nawi Hasan Muhammad Al-Bakir Kebelaan Mandal Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Al-Marfu'an Razan Sulim Mawfuri Mazwaji Mendurati Malmajmain wa Jami' Awliya Tis'ah, Sunan Gresik, Sampel, Sunan Giri, Sunan Bonan, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Giri. Radhiyallahu salatu wasallam majma'in jami'il abaina wa umatina wa syahin wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina rahiyatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa tuyufina wa asdiqaina wa ashabina
wa jami walidaina, nama kedua orang tua bapaknya sebut. Wa jami auliya wal ulama fi hadhil baldah, jami ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kana min masyariqil ardi wal magharibi al ahya minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum warfa' darajatim fil jannah wa yuskinihumul jinan wa ili darajatim fil jannah wa itu alaina fa'ana min barakati masrari manwari mulumihim wa nafati makaramati bidin wa dunal akhirah syawili lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Qadar. Surat sekarang kitab tafsir Jalalain surat Al-Qadar juz 30. Mari baca surat Inna Anzalna bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadri utawi surat Al-Qadar makkiyatun iku bangsa Mekkah au madaniyatun utawi iku bangsa Madinah. Wa ya utawi suratul Qadar khamsun iku 5 ayat au sittu ayatin utawi iku 6 pira-pira ayat. Jadi ulama hilaf penghitungan ayat daripada surat Al-Qadar, ada yang bilang 5 ayat, ada yang bilang 6 ayat. Ada yang bilang turunnya di kota Mekah, ada yang bilang turunnya di kota Madinah sesudah Nabi hijrah ke kota Madinah. Inna sa'tuhune ingsun Allah anzalna iku wis mudhunaken sapa ingsun hu ing Al-Qur'an. Ail Qur'an ategese ing Al-Qur'an jumlatan kelawan gumblengan wahidatan kang sepisan minal lauhi awit saking loh papan takdir makhluk al-mahfudi kang den jogo ewonan malaikat ilas sama dunya tumeka maring langit dunya. Turune Al-Qur'an fi lailatul qadri ing dalam wengi qadar atau malam Lailatul Qadar. Aisyarafi maknanya qadar apa? Aisyarafi tegese wengi kang mulya wal udmi tur kang agung lan agung wengi kang agung. Wama utawi apa adra iku meruaken apa maka ing sira. Ai a'lama tegese meruaken apa maka ing sira ya Muhammad he Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ing ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ma ing utawi apa Lailatul Qadri iku Lailatul Qadar. Utawi ma Lailatul Qadri ta'zimun iku ngagungaken li sya'niha maring tingkahe Lailatul Qadar. Wa ta'jibun lan gawakaken minhu maring sya'niha. Lailatul Qadri utawi wengi Qadar, wengi kang mulya, wengi kang agung, khairun iku luwih bagus min tenimbang alfi syahrin 1000 wulan. Laisa kang ora ana fiha ing dalam alfi syahrin Lailatul Qadri apa Lailatul Qadar. Fal amalu sholihu maka utawi amal kang bagus fiha ing dalam Lailatul Qadar khairun iku luwih apik minhu tenimbang amal soleh fi alfi syahrin ing dalam 1000 wulan. Laisa kang ora ana apa alfu syahrin, laisa kang ora ana apa Lailatul Qadar fiha iku ing dalam alfu syahrin. Sesungguhnya aku Allah telah menurunkan Al-Quran 30 juz jumlatan wahidatan secara global sekaligus diturunkan minal lauhil mahfud dari lauh mahfud. Ini istilah nama papan takdir
makhluk yang hidup, papan takdir manusia yang dijaga, yang dimahfud, yang dijaga oleh ribuan malaikat Allah. Ada yang bilang 700.000 malaikat yang jaga Lauh Mahfud ya. Karena kalau tidak dijaga diintip setan nanti. Akhirnya banyak paranormal yang bisa meramal takdir manusia. Makanya dijaga Lauh Mahfud ini. Makanya disilakan Lauh Al-Mahfud, papan takdir yang dijaga. Al-Quran itu sebelumnya ada di Lauh Mahfud 30 juz. Diturunkan dari Lauh Mahfud menuju sama'id dunia, langit dunia, langit yang kelihatan di dunia ini. Langit lapis pertama namanya sama'id dunia. Ada penjaganya sendiri. Ada malaikat penjaga langit dunia, itu ada khusus. Dan langit dunia ini juga dijaga oleh Nabi Adam. Langit lapis keduanya dijaga oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit lapis ketiganya dijaga oleh Nabi Idris, dijaga oleh Nabi Yusuf. Langit keempatnya dijaga oleh Nabi Idris. Langit kelimanya dijaga oleh Nabi Musa. Langit keenam dijaga Nabi Harun. Langit ketujuh dijaga datuknya Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Tuh. Jadi langit itu di samping dijaga oleh nabi-nabinya Allah, juga dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah, bala tentaranya Allah, serdadunya Allah, TNI-nya Allah, militernya Allah, tentara-tentaranya Allah, itu malaikat. Diturunkan kapan dari Lauh Mahfud ke menuju langit dunia itu? Fi lailatul qadar. Jadi turun, bahasa turun ini bukan langsung turun ke bumi, tapi turun dari Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu di mana? Di atas langit yang dijaga oleh Nabiullah Ibrahim. Itu ada istilah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini istilah bahasa ya. Bait itu ya rumah. Al-Ma'mur yang diramaikan oleh malaikat-malaikat. Di dalam Baitul Ma'mur itu ada kursi, ada arash, ada Lauh Mahfud. Begitu. Di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini Nabi Isra Mi'raj itu sampai Sidratul Muntaha. Batas finish di mana makhluk Allah satupun meskipun malaikat tidak ada yang bisa memijaki Sidratul Muntaha itu kecuali Nabi Muhammad SAW yang sudah diizini oleh Allah. Dalam perjalanan Isra Mi'rajnya menerima wahyu salat itu Sidratul Muntaha. Sidrah itu tempat tertinggi, Al-Muntaha kang katok, yang finish, yang puncak. Tidak bisa dijamah oleh makhluk siapapun kecuali makhluk-makhluk yang dapat izin langsung, dapat rekomendasi langsung dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan insya Allah Imam Mahdi. Imam Mahdi juga kayak seperti itulah, sifat-sifatnya kayak Nabi, itu cirinya. Diizini masuk ke Sidratul Muntaha ya, dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Lauh Mahfud turun dari Al-Quran ini turun dari Lauh Mahfud menuju langit dunia itu 30 juz jumlatan wahidatan. Yang jelas yang membuat per juz itu siapa? Ya manusia yang membagi jadi 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 30 juz. Itu Imam Hajjaj bin Yusuf, sebagaimana cerita saya yang dulu, yang membagi mushaf jadi per juz-juz sampai 30 itu Hajjaj bin Yusuf. Yang ngasih titik Imam Muhammad Khalil. Yang robakhot penulisannya itu Imam Wasil bin Muklah. Ngasih harokat dan titik Imam Muhammad Khalil, gurunya Imam Sibawayh. Muhammad Khalil penemu ilmu arud pertama. Dari Lauh Mahfud turun ke langit dunia jumlatan wahidatan sekaligus fi lailatul qadri, turunnya pas Lailatul Qadar, malam yang mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu Muhammad? Katanya Allah. Apa Lailatul Qadar itu?
kata-kata ini dibikin sya'nuha, tingkahnya, keadaannya sangat menakjubkan. Berarti sehingga hati Nabi Muhammad penasaran, ma Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nabi aja tidak langsung dikasih tahu sama Allah, dikasih pertanyaan dulu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu, Muhammad? Pertanyaannya Allah ini menunjukkan ta'zimun li sya'niha, memuliakan derajatnya Lailatul Qadar, wa ta'jibun minhu, agar Nabi kagum, agar Nabi penasaran, heran. Malam apa itu kok sampai Allah bertanya kepada saya? Mama adraka ma Lailatul Qadar. Dan ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Allah jelaskan secara global. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar adalah satu malamnya khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh umatmu Muhammad di dalam Lailatul Qadar yang hanya semalam itu lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan oleh umatmu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya sama sekali. Itu globalnya, nanti rinciannya kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Seperti itu, dikasih kisi-kisi sama Allah nanti. Intinya Lailatul Qadar ibadah di satu malam, meskipun hanya satu sujud, ini lebih mulia daripada beribu-ribu sujud yang dilakukan di 1000 bulan. Baca Al-Quran yang dilakukan di Lailatul Qadar itu lebih utama daripada baca Al-Quran di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Sedekah, meskipun hanya seteguk air, secangkir kopi, yang dilakukan di Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada 1000 bulan yang melakukan sedekah di setiap harinya. Kalah jauh. Sedekah hanya satu malam dengan sedekah dengan 1000 bulan. Kayak gitu maksudnya. Kita lanjut ke turunnya Al-Quran dulu sebelum kita membahas jauh tentang Lailatul Qadar, karena belum selesai. Kata-kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, dari Loh Mahfud menuju langit dunia di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Nazala bihi Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nujuman mufarraqatan fi muddati isrina sana au salasin wa isrina sana. Di sini Syekh Ahmad Shawi menjelaskan yang dimaksud turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidatan, sekaligus dari Loh Mahfud ke langit dunia, itu malaikat Jibril membawa Al-Quran 30 juz di bawah ke hadapan Nabi nujuman mufarraqan, dengan cicilan yang terpisah-pisah. Kalau yang sekaligus itu dari Loh Mahfud ke langit dunia yang 30 juz. Dari langit dunia ke bumi, malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berangsur, nujuman mufarraqatan, berangsur sedikit demi sedikit, secara terpisah, dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan kasus permasalahan dan kejadian yang berbeda yang dihadapi Nabi Muhammad SAW bersama kaumnya atau bersama sahabat-sahabatnya. Berapa tahun turun dari langit dunia ini ke bumi, malaikat Jibril membawanya fi muddati isrina sana, dalam kurun waktu 20 tahun. Itu globalnya. Perincinya, detailnya au salasin wa isrina sana, 23 tahun. Jadi turunnya Al-Quran 30 juz kepada Nabi dari langit dunia kepada Nabi ke bumi, itu globalnya 20 tahun, perincinya itu 23 tahun. Kenapa 20 tahun? Kenapa 23 tahun? Kita tahu dan kita yakin kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in. Hampir semua nabinya Allah itu dilantik, diutus di usia 40.
usia Nabi Muhammad SAW hidup di dunia berapa tahun? Usianya Nabi kita Muhammad SAW hidup di dunia berapa tahun? 63. 63 kurangi 40. Nabi dilantik menjadi Nabi usia 40 tahun. Usianya Nabi hidupnya 63 tahun. 63 dikurangi 40 berapa tahun? 23 tahun. Awal mula Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di usia 40. Sampai wafatnya, jadi totalnya 23 tahun Al-Quran ini turun kepada Nabi. Jadi tidak langsung sekaligus 30 juz, berangsur 5 ayat, 7 ayat, 10 ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan ada yang 1 ayat di dalam permasalahan yang berbeda-beda yang dihadapi Nabi bersama kaum. Itu maksudnya kata-kata jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Usia 63 tahun ini ya usia sangat sakral dan sangat barokah bagi Nabi. Usia di mana wanita pada umumnya tidak bisa haid itu 63-62 tahun usia. Bahkan sahabat-sahabatnya pun kayak semayanan, kayak ya janjian lah, kayak janjian. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini wafatnya usia 63. Sahabat Sayyidina Umar Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat 63. Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu wafat usia 63. Cucunya Nabi Muhammad SAW Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an wafat di usia 63. Cucunya. Kecuali Sayyidina Utsman bin Affan wafat di usia 82 tahun radhiyallahu an. Yang lain itu semayan. Apalagi Sayyidina Husain itu 40-an, 43 Sayyidina Husain radhiyallahu an. Siti Aisyah itu kalau saya baca di kitab Aisyah Ummul Mukminin, Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti radhiyallahu anhu menyebutkan usia Siti Aisyah itu 67 tahun. Dinikahi sama Nabi Muhammad SAW di usia 7 tahun. Wafatnya di usia 67. Wa mana inzali jumlatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Anna Jibril amlahu ala malaikati sama'id dunya fakatabuhu fi suhufin. Pengertian daripada turunnya Al-Quran secara global dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia ini adalah malaikat Jibril mengimla, mendiktekan Al-Quran 30 juz, didiktekan, dibacakan kepada malaikat penjaga langit dunia. Malaikat penjaga langit dunia menulis Al-Quran yang dibaca oleh malaikat Jibril, yang dibawa dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia ini didikte, diimla. Malaikat Jibril yang ngucapin, malaikat langit dunia yang nulis. Malaikat langit dunia ini banyak, bukan satu. Fakatabu, semua malaikat penjaga langit dunia ini mencatat Al-Quran yang didiktekan atau yang diimlakan oleh malaikat Jibril fi suhufin, dalam beberapa lembar. Dicatat beberapa lembar, bukan satu mushaf, bukan satu lembar, tapi beberapa lembar. Wa kana tilka suhuf fi mahallin fi tilka sama yuqalu lahu baitul izzah. Lembaran-lembaran yang dipakai oleh malaikat penjaga langit dunia, yang dibuat untuk menulis Al-Quran yang diimla, yang didiktekan oleh malaikat Jibril ini, lembaran tersebut kemudian didokumentasikan atau dimuseumkan, diabadikan di sebuah tempat yang berada di langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Jadi tempat perpustakaan atau tempat museum, tempat perpustakaan langit dunia itu namanya Baitul Izzah. Ini nanti ada masalah di bumi, Nabi dapat teguran, dapat petunjuk dari Allah.
5 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat, 7 ayat gitu. Dan seterusnya sampai 23 tahun baru hatam 30 juz gitu. Jadi tidak langsung. Di sahabat dulu ngajinya itu ada yang ngaji cuma 1 lembar, 2 lembar, ada yang baru bisa menghatamkan Quran itu ketika Nabi sudah hampir wafat, menghatamkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran yang kita jumpai sekarang. Karena sedapatnya, dapat wahyu segitu itu yang dibaca, dihatamin berulang-ulang. Kemudian berikutnya, kata-kata Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara global itu salah satu daripada pendapat ulama tafsir dalam mentafsir. Cuma salah satu. Jadi banyak versi tentang ayat tersebut. Ini cuma salah satu pendapat yang diikuti oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti atau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalainnya ini. Aslinya pendapat ulama tafsir tentang masalah sejarah turun atau kronologi turun ini beda-beda. Ada yang mengatakan yang kedua al-makna ibtada'na inzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah. Ada yang bilang yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar ini adalah aku memulai turunnya Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu Nabi langsung mendapatkan Al-Quran. Jadi yang ngajari Nabi bukan malaikat Jibril, tapi Allah langsung dimasukkan ke dalam hatinya. Ingkulta, jika engkau berkata innal bi'sa ala ra'sil arba'in, kalau memang Nabi Muhammad SAW terutus di usia 40 tahun, wa miladuhu kana fi rabi, berarti kelahirannya Nabi di bulan, sedang kelahirannya Nabi di bulan Rabiul Awal. Fa kaifa yakunu bad'ul wahyi fi Ramadan fi Lailatul Qadri? Terus kok bisa turunnya wahyu pertama di bulan Ramadan di Lailatul Qadar? Katanya Nabi dilantik di usia 40 tahun, sedang kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Kok bisa dikatakan permulaan wahyu turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar? Padahal Nabi terlahir di bulan Rabiul Awal dan usia Nabi terlantik menjadi Nabi usia 40. Ujiba, kemudian dijawab oleh sebagian ulama tafsir bi annahu al-wal kasra au jubira au dzalika binaan ala anna miladahu fi Ramadan. Kalau ikut pendapat yang menyatakan bahwa Nabi terlahirnya bukan di Rabiul Awal tapi di bulan Ramadan, maka berarti menggenapkan hitungan yang pecah, menempel yang kurang, digenapkan jadi satu. Bisa jadi Nabi itu lahirnya di bulan Ramadan, makanya dapat wahyu di bulan Ramadan. Bisa jadi memang lahirnya bulan Rabiul Awal, tapi tetap dapat wahyunya itu bulan Ramadan. Itu khilaf ulama. Waqad qila bi. Atau ada yang bilang bad'ul wahyi al-manam fi rabi wa bad'u inzalil Quran fi Ramadan. Ada ulama yang berpendapat permulaan turunnya wahyu di saat Nabi tidur, di bulan Rabiul Awal. Sedang permulaan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Gitu kan. Nabi kan dilantik di usia 40, kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Jadi ada ulama yang menengah-nengai permulaan turunnya wahyu, permulaan wahyu yang terjadi di masa Nabi tidur mimpi di Gua Hira itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Tapi wahyu Al-Quran ini kemudian Allah turunkan di bulan Ramadan, bukan Rabiul Awal. Permulaan ketika wahyu mimpi melalui mimpi itu di bulan Rabiul Awal, pada saat bertapa di Gua Hira melalui mimpi ketemu malaikat Jibril. Tapi secara langsung malaikat Jibril menemui Nabi membawa 5 ayat Al-Quran surat Iqra itu
terjadi di bulan Ramadan, turunnya wahyu. Jadi ulama berbeda-beda pendapat mengenai turunnya Al-Qur'an ini. Wa hikmatu inzalihi minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya tuma inzalu minha mufarraqan wa lam yunazzilhu mufarraqan minal lauh. Terus hikmahnya apa? Filosofinya apa? Rahasianya apa? Kenapa Al-Qur'an diturunkan dari lauh mahfuz ke langit dunia dulu, baru setelah itu diturunkan ke bumi secara terpisah dalam kurun waktu yang berbeda-beda, dalam tempat yang tidak sama, dalam kasus kejadian yang juga berbeda. Kok tidak langsung diturunkan secara terpisah dari lauh mahfuz langsung ke bumi aja? Kok masih transit di sama itunya di langit dunia? Kenapa? Alasannya gimana? Ini ulama kemudian menjelaskan. Anna sama dunya mustarokatun bainal alamil ulwa wa alamis sufla. Ketahuilah bahwasanya langit dunia adalah merupakan tempat yang mempersatukan, tempat yang mempersatukan antara alam atas dengan alam bawah. Tempat pembatasnya, perbatasan langit dengan bumi itu adalah sama itunya. Makanya masih transit ke perbatasan dulu. Dan karena yang mempersatukan alam tinggi, alam atas dengan alam bawah, alam langit dengan alam bumi, itu adalah langit dunia yang mempersatukan. Mustarokotun bainal alami sufla wa alamil ulwa. Jadi fa inzaluhu ilayya jumlatan fihi ta'jilun lima sarratihi binuzuli jami'ihi alaih. Jadi menurunkan Al-Quran 30 juz secara global ke langit dunia dulu, ini secara tidak langsung membahagiakan hati Nabi, mempercepat masuknya kebahagiaan di dalam hati Nabi, karena berarti Allah sudah menjanjikan Al-Quran turun secara totalitas, secara semuanya akan diturunkan ke bumi. Jadi ditaruh di tempat perbatasan dulu biar Nabi tahu, oh bakal turun semua berarti. Meskipun tidak langsung, Nabi senang kan hatinya akan mendapatkan wasiat-wasiat, pesan-pesan, nasihat-nasihat langsung dari Allah. Jadi perjalanan dakwah Nabi diatur oleh Allah, dinasihati langsung oleh Allah biar tidak salah jalan. Jadi yang menggurui Nabi langsung adalah Allah, bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu suruhan Allah, delegasi utusan, hanya menjadi wasilah, penyampai. Secara hakiki Nabi bukan berguru kepada malaikat Jibril, tapi berguru langsung kepada Allah. Karena yang punya kalam itu Allah, bukan malaikat Jibril. Itu hanya orang yang salah paham, dikira Nabi berguru malaikat Jibril berguru kepada Allah. Bukan seperti itu. Apa dasarnya? Itu ada kan ayat Al-Quran. Wa talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Nabi menerima ilmu tentang Al-Quran ini langsung min ladun hakimin alim, langsung dari al-hakimin alim, langsung dari Allah, bukan dari malaikat Jibril gurunya. Wa inzaluhu minha mufarraqan fiha ta'nisun lil qulub wa tarwihun lin nufus wa talattufun bihi sallallahu alaihi wasallam wa bi ummati. Jadi turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi secara terpisah-pisah dalam kasus permasalahan dan tempat yang berbeda-beda, ini secara tidak langsung adalah membahagiakan hati semua manusia, mengentengkan nafsu dan melembutkan, berbuat lemah lembut kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Kalau seandainya langsung 30 juz ini kan bingung kita ngamalkannya. Makanya dikasih pelan-pelan dulu, suruh ngamalkan 5 ayat dulu, setelah itu suruh ngamalkan ilmu 3 ayat, 2 ayat, pelan-pelan. Ini lambang kalau orang cari ilmu itu tidak cukup 1 tahun 2 tahun langsung alim. Nah dia aja ngajinya 20 tahun 23 tahun. Ini lambang. Orang cari ilmu itu tidak cukup
Nggak cukup 1 tahun 2 tahun, waktu lu zamanin harus lama waktunya, seumur hidup minimal 20 tahun 23 tahun. Karena apa? Nabi menerima wahyu Al-Quran ini berapa tahun? 23 tahun. Itu lambang kalau kita ngaji minimal kalau menjadi orang alim ya 23 tahun ngajinya. Nggak cukup hanya 1 tahun 2 tahun langsung alim. Pelan-pelan dari TK dulu, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3. Kalau seandainya anak TK langsung diajari S3 ya, bukan tambah pinter, tambah goblok. Seperti itu hikmahnya. Dari sini kita dapat ambil pelajaran. Orang ngaji itu harus telaten, harus sabar. Kadang kan kita males mau berangkat, ngantuk barangkali. Pelan-pelan, tidak langsung bisa. Jadi pelan-pelan ilmu kita masukkan ke hati, kita amalkan. Sahabat dulu gitu, dapat ilmu dikit diamalkan, dapat lagi diamalkan, lama-lama kan alim, lama-lama banyak. Gara-gara sering diamalkan, apalagi setelah diamalkan diajarkan ke orang lain, baru tambah berkembang, tambah semakin alim. Ini sudah 30 menit ya. Falam tafuthu nuzulu jumlatan walam mufarraqan. Oleh karena itu Al-Quran sengaja tidak diturunkan sekaligus ke bumi, karena lambang kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, biar ngamalkannya enak ya gitu. Kenapa Al-Qadar disebut Al-Qadar? Maknanya Al-Qadar adalah izhar wa fi dawawinil malail a'la, menjelaskan Lailatul Qadar dalam dokumen tempat yang luhur yang disebut oleh Allah dengan sebutan Lailatul Qadar. Li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdir di malam Lailatul Qadar sesuatu yang Allah kehendaki, akhirnya disebut Lailatul Qadar, malam takdir. Karena Allah mentakdir, menentukan segala sesuatu yang Allah kehendaki di malam tersebut. Ila mithliya, sampai jumpa di malam berikut, di malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya, minasanatil qabilah, sampai tahun depannya, sampai Lailatul Qadar di tahun depannya lagi. Jadi Allah mentakdirkan segala sesuatu di malam Lailatul Qadar tersebut sampai berjumpa Lailatul Qadar lagi di tahun yang depan. Apa yang ditulis oleh Allah, yang ditakdir oleh Allah, min amril maut, urusan kematian, wal ajal, urusan ajal pati, wal rizki, urusan rizki, urusan ilmu, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Urusan-urusan yang sudah Allah takdirkan, wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur, Allah pasrahkan penuh di malam Lailatul Qadar tersebut kepada malaikat-malaikat pengatur urusan manusia, pada malaikat-malaikat yang mengatur urusan makhluk Allah. Siapa mereka? Mudabbiratul umur wahum ar-ru'asail arba'ah, 4 pimpinan malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 malaikat inilah yang Allah pasrai untuk mengatur urusan makhluk di Lailatul Qadar tersebut di tahun ini sampai Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Ini yang menentukan rizki, menentukan termasuk jodoh ya, rizki. Jodoh dikira bukan rizki. Kalau punya istri syariah berarti rizki yang baik, yang halal. Kalau pacar bukan rizki. Oh, Pacar apa? tulinan ya. Dikatakan juga inna takdirul umur lailatun nisfi min Sya'ban. Katanya takdirnya segala sesuatu itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Yujabu, dijawab, bi anna tidak takdir lailatan nisfi min Sya'ban. Permulaan takdir itu di malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Wa taslimu lil malaikah lailatul qadar. Kemudian dipasrahkan urusan takdir tersebut kepada malaikat di malam Lailatul Qadar. Itu jawabannya. Jadi Lailatul Qadar Allah mentakdirkan
Lalu Allah pasrahkan penuh urusan tersebut yang sudah Allah takdirkan di malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang gitu. Untuk lebih detailnya apa Lailatul Qadar itu kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Di rahasia di balik perjalanan orang mencari ilmu ternyata lama prosesnya. Itu hikmahnya di sini. Harus kita kaji kembali. Niru Nabi Muhammad SAW ngaji saja lama, nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, minimal ya 20 tahun, 23 tahun baru jadi orang yang ngetop. Insya Allah wawasannya banyak. Kalau bisa ya minal mahdi ilal lahdi, mulai sejak kita baru lahir sampai masuk ke yang lahat seumur hidup, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata-kata farido ini wajib, sifat mubalaghah, sangat diwajibkan. Jadi seumur hidup meskipun kita punya cucu tetap wajib mencari ilmu seumur hidup sampai kita mati. Makanya banyak guru-guru kita itu minta ditakdir oleh Allah jadi orang yang mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu seumur hidup sampai akhir hayatnya. Kemudian kita dan seluruh anak cucu kita, seluruh kerabat kita dan sahabat kita termasuk golongan orang-orang yang ahli ilmu, ahli mengamalkan ilmu dan ahli mengajarkan ilmu, yang dapat ridha Allah, membahagiakan hati Rasulullah SAW, meneruskan perjuangan dakwanya sampai hari kiamat. Di bawah panji hitam Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hadi niyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i abaina wa ummatina bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.